Lagi ngelihat makhluk halus. Dia makhluk halus juga. Iya. Terus kemudian mulai agak dewasa, mulai bisa bicara, dia ngomong-ngomong sendiri. Kalau tanyain, kamu ngomong sama siapa? Itu ada teman saya, itu tinggal diperhatiin aja. Bener apa enggaknya sih. Nah itu yang biasanya yang sering ketakutan itu ibunya biasanya. Anaknya sih biasa-biasa, ibunya ketakutan. Yang kamu lihat apa deh? Itu putih-putih gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Pemirsa pecinta bengkel hati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang sudah hadir di Masjid Anida MNC TV, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan acara bengkel hati ini. Semoga tayangan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di pagi yang sangat indah ini Allah terus memberikan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pecinta bengkel hati, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang kemarin sudah saya sampaikan, yakni kenapa anak bisa melihat makhluk halus. Pasti orang tua punya pengalaman atau mungkin anaknya yang punya kebiasaan dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang tuanya. Apakah itu nyata atau tidak? Lalu kalau memang anak kita bisa melihat, apa yang mesti dilakukan oleh orang tua? Nah, insya Allah hari ini kita bersama dengan guru kita akan membahas tema tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomongin makhluk halus. Iya, pagi-pagi nih. Iya, biar pada melek. Biar pada melek ya. Jadi emang anak kecil itu konon ya Ustaz ya, bisa melihat makhluk halus. Apakah itu betul Ustaz? Ditahan dulu. Kita sapa dulu.
jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV. Ada dari Majelis Ta'lim Nurul Ihsan Rawakuning Pulau Gebang. Waalaikumsalam. Ini ibu-ibu yang di sini udah punya anak belum? Udah. Punya pengalaman nggak anaknya bisa lihat pocong gitu, ngeliat makhluk halus gitu? Oh enggak, iya. Berarti beda anaknya ya. Yang kedua, ada dari Majelis Ta'lim Al-Fatah Pinang Ranti Jakarta Timur. Nih kalau yang ini kayaknya anaknya pada ngelihat semua nih ya. Ngelihat emaknya gitu maksudnya. Baik Ustadz ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin seperti jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV, ingin ikut langsung dalam acara Bengkel Hati, hadir di Masjid An-Nida MNC TV, bisa kirim fax ke kami di 021 840 8919. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kita bisa bersua secara langsung hadir di Masjid An-Nida MNC TV mengikuti acara Bengkel Hati. Baik pemirsa, kita akan mulai mengkaji tema kita pada pagi ini. Silakan Ustaz, dilanjutkan. Benar gak sih anak kecil bisa ngeliat halus atau jangan-jangan itu hanya halusinasi mereka aja? Oh iya, iya memang banyak sih cerita yang sering kita terima itu anaknya sering panas umpamanya, kemudian tiap jam 12 malam itu Nangis. bangun nangis saja, itu yang sering ya. Kemudian apa namanya? Nangis tuh anak ya. Iya. Ustaz sih ngomong nangis. Ini nggak lagi ngelihat makhluk halus. Dia makhluk halus juga. Iya. Terus kemudian mulai agak dewasa, mulai bisa bicara, dia ngomong-ngomong sendiri. Kalau tanyain, kamu ngomong sama siapa? Itu ada teman saya, itu tinggal diperhatiin aja. Bener apa enggaknya sih. Nah itu yang biasanya yang sering ketakutan itu ibunya biasanya. Anaknya sih biasa-biasa, ibunya ketakutan. Yang kamu lihat apa deh? Itu putih-putih gitu. Enggak taunya neneknya pakai mukena ya. Putih-putih. Jadi memang itu hal yang menurut saya itu hal yang biasa aja, normal. Jadi jangan ditanggapi terus dengan terlalu serius. Walaupun nanti juga mengacarakannya serius. Contoh umpamanya kita harus berpikir anak kita itu mau kita arahin kemana. Kalau memang dia istilahnya bisa melihat makhluk lain di luar mata kita, ya kita nanggepi tenang dulu. Kita berpikir mau kemana anak kita, kalau memang anak kita mau kita kasih sesuatu yang manfaat, pelajaran-pelajaran yang manfaat, contoh umpamanya tentang masalah akidah agama Islam, kemudian tentang keilmuan yang sudah beredar di dunia ini dan baik, umpamanya pandai, ya normal lah. Ya kita harus berpikir ini melihat makhluk halus ini mau kemana nih anak. Tapi kalau orang tuanya mau anak saya mau saya jadikan paranormal, silahkan aja dilanjut. Kan gitu. Kalau saya mas begitu-gitu santai aja. Karena kalau saya kalau mau saya tanyain, menurut Ustadz gimana? Ya kalau menurut Ustadz yang begitu-begitu jangan dilakukan. Harus mencoba untuk disikapi yang bijak. Contoh umpamanya, kenapa ini anak kok bisa melihat makhluk halus? Itu pertanyaannya. Nah biasanya kalau anak bisa melihat makhluk halus ini biasanya orang tuanya yang pertama sukanya memang dia suka ke orang pinter atau yang begitu-begituan gitu. Orang pinter ngaku-ngaku kiai. Ini kiai yang benar-benar menjalankan syariat, bukan kiai-kiai yang kiai dukun ya. Walaupun kiai dukun banyak gitu ya. Dia sering yang begitu ke orang pinter. Sehingga keluarganya itu ya sering dimandiin air kembang, suruh baca mantra itu, suruh macam-macam. Nah, ini bisa anaknya pada waktu di dalam kandungan itu sudah mulai disukain oleh makhluk lain. Bisa keluarnya besok itu kemudian dia bisa ngomong, dia bisa melihat makhluk lain di luar kita. Atau ada lagi dari kecil dibaca-bacain oleh orang tuanya sendiri. Nah itu juga insya Allah bisa. Karena apa? Karena di jamaah Masjid An-Nida ini ada. Jadi ada jamaah yang anaknya dari bayi, dari kandungan dibaca-bacain. Nah anaknya beneran lahir udah mulai bisa bicara, ngeliat yang begituan. Gitu. Jadi kita harus memahami bahwa banyak hal yang bisa menjadikan seperti itu. Atau memang melihatnya ini karena memang disukain aja biasa oleh makhluk-makhluk tersebut. Karena apa?
Walau alam ya, saya nggak tahu karena bisa aja anak ini disukain karena emosinya terlalu tinggi. Anak ini disukain karena apa? Karena manis kali ya. Karena saya nggak pernah ngomong-ngomong dengan makhluk halus, jadi nggak pernah tanya kenapa kamu suka sama anak ini, belum pernah. Jadi saya sendiri, karena saya sendiri takut dai sama makhluk halus. Jadi nggak pernah ngomong-ngomong, nggak ngerti saya. Ini hanya penelitian saya aja. Kalau saya teliti, saya tulis, oh seperti ini, seperti ini, seperti itu.